baiknya kita awali dulu dengan doa supaya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Nah, untuk memimpin doa ada nggak Ananda itu yang mau sebelum tadi? Oke, boleh silakan Ananda. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda sudah mengundang. Nah, untuk saat ini Ibu mau tanya dulu nih Ananda supaya Ananda sekali sudah tahu alasan Ibu mengumpulkan Ananda semua di sini? Belum. Oh, belum pada tahu ya. Nah, sebelum juga Ibu mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Ananda. Terima kasih ya sudah datang menghadiri undangan Ibu pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jadi alasan Ibu mengumpulkan Ananda semuanya di sini adalah untuk melakukan yang namanya kegiatan konseling kelompok. Nah, Ananda sekalian sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling kelompok? Belum pernah ya. Atau Ananda sekalian sudah pernah mendengarkan kata konseling kelompok? Sudah dengar. Oh, apa kita sudah memahami apa itu konseling kelompok? Belum memahami. Nah, baik, jelaskan ya Ananda sekalian supaya nantinya Ananda paham apa itu kegiatan konseling kelompok. Nah, jadi kegiatan konseling kelompok ini adalah layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada siswanya untuk membahas satu permasalahan atau hal yang dialami oleh siswanya sendiri. Nah, nanti dari masing-masing Ananda memberikan ataupun menyampaikan permasalahannya masing-masing. Dimana nanti kita akan membahas salah satu dari permasalahan tersebut. Seperti itu Ananda. Nah, bagaimana Ananda paham? Paham. Nah, jadi di mana kegiatan konseling kelompok ini dilakukan secara berkelompok seperti yang saat ini kita lakukan, bisa terdiri dari 6 sampai 12 orang. Nah, kegiatan konseling kelompok ini juga bertujuan supaya Ananda sekalian mampu dalam mengentaskan ataupun mengatasi permasalahan yang sedang nanti kita bicarakan secara mandiri. Dan kemudian Ananda juga bisa melatih cara berkomunikasi dan bersosialisasi. Dan terakhir, Ananda sekalian bisa menumbuhkan nih rasa sikap tegal rasanya ada pengalaman-pengalaman yang dibagikan nanti. Bagaimana Ananda paham? Paham, Ibu. Oke, karena itu Ananda sudah paham. Nah, sebelum kita melanjutkan nih kegiatan kita konseling kelompok kita selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu Ibu tekankan dan perlu kita sepakati terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu berharap Ananda sekalian apapun yang kita bahas di dalam kegiatan konseling kelompok ini baiknya akan berakhir di dalam kegiatan konseling kelompok ini saja, tidak disebarluaskan di luar dari kegiatan kita ini. Nah, hal-hal yang bersifat rahasia mohon dijaga kerahasiaannya ya Ananda. Nah, yang kedua Ibu juga berharap Ananda sekalian di sini secara ikhlas ataupun sukarela dalam melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Nah, bagaimana Ananda? Ananda sukarela mengikutinya? Sukarela, Ibu. Oke, karena Ibu dengan sukarela. Nah, Ibu juga berharap nih Ananda sekalian bisa terbuka secara aktif, baik dalam mendengarkan, menyampaikan, ataupun menanggapi dan memberikan saran nanti masing-masing dalam menyampaikan hal apapun yang ingin Ananda sampaikan. Nah, seperti itu. Bagaimana Ananda bisa? Bisa, Ibu. Nah, baik dalam menyampaikan hal apapun nanti, baik terkait pendapat ataupun saran dan tanggapan, Ananda Ibu harap menyampaikannya dengan sopan ya. Nah, jadi saling menghargai satu sama lain, tidak menutup pembicaraannya dengan sopan santun seperti itu. Bagaimana Ananda bisa? Bisa, Ibu. Baik Ananda sekalian, karena kita tadi sudah menyepakati beberapa hal, Ibu mau tanya dulu pada Ananda sekalian nih. Ananda sudah pada saling mengenal satu sama lain? Belum, Ibu. Oke, belum mengenal ya. Nah, karena Ibu juga punya Ananda sekalian dari kelas yang berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi kita mulai perkenalannya terlebih dahulu ya, supaya kita nanti bisa enjoy, bisa akrab nih dalam menonton kegiatan kita berikutnya. Nah, untuk perkenalannya mau dari mana dulu nih? Dari Ananda atau Ibu dulu? Ibu. Dari Ibu dulu ya. Nah, jadi Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, jadi nama Ibu Rita Saina, biasa dipanggil Ibu Riri. Ibu baru mengajar di sini 2 bulan di sekolah ini. Jadi Ibu juga baru kenal nih sama Anda semuanya. Salam kenal. Salam kenal, Ibu. Nah, jadi selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Ananda sekalian dengan memperkenalkan diri, yaitu nama lengkap, nama panggilan,
kemudian buah kesukaannya. Nah, mau mulai dari mana dulu? Siapa yang mau duluan, Ananda? Oke, boleh silakan dia dulu ya, Ananda. Perkenalkan semuanya, nama saya Rohia Amelia Tahap, bisa dipanggil Bunda. Saya dari kelas 10 DPS 1. Buah kesukaan saya buah mangga. Kenal semuanya. Halo Bia. Siapa lagi, Ananda selanjutnya? Saya perkenalkan nama saya Fitri di Sekolah Fitri dari kelas 11 kelas 1. Buah kesukaannya jeruk. Halo Fitri. Halo Fitri. Oke, Ananda selanjutnya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Husna. Saya dipanggil Laila. Saya dari 12 PS 2. Buah kesukaan saya semangka, Ibu. Halo. Silakan Ananda. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Abdul Diki dari kelas 4. Saya dari kelas 7. Buah kesukaan saya itu enggak. Oh, berarti beragam ya, Ananda. Oke, halo teman. Oke, boleh silakan Ananda. Halo semuanya, nama saya Alia Mandiri Alia dari kelas 12 IPA 2. Buah kesukaan saya merah. Halo Halo, Alia. Oke, makasih Ananda sudah mau memperkenalkan diri dan itu sudah dengar tadi buah kesukaannya sangat-sangat beragam ya. Nah, baik. Selanjutnya Ibu mau menanyakan nih pada Ananda sekalian, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Bagaimana ruangannya, sudah ada? Sudah, Ibu. Ya. Dan sebelumnya Ananda ada yang mau pergi ke toilet terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Ya, ada yang mau minum? Tidak, Ibu. Berarti Ananda sudah siap mengikuti kegiatan kita? Siap, Ibu. Oke, dengan Ananda sekalian sudah siap, maka kita akan melanjutkan kegiatan konseling kelompok kita berikutnya. Dan itu tekankan sekali lagi sini Ananda nanti dalam menyampaikan ataupun memberikan pendapatnya masing-masing itu Ibu harap secara aktif, baik dalam mendengarkan ya, dalam menyampaikannya, dan sama-sama menghargai satu sama lain pendapat teman-temannya seperti itu. Nah, seperti yang Ibu bilang juga tadi bahwa kegiatan konseling kelompok kita ini nantinya dari Ananda sekalian masing-masing secara bergantian menyampaikan permasalahan yang kira-kira akhir-akhir ini menjaga di pikirannya ataupun di hatinya. Nah, boleh disampaikan Ananda, dan Ibu minta juga Ananda bisa saling terbuka ya Ananda. Baik, Ibu mulai ya Ananda. Nah, Ibu mau silakan Ananda nih untuk menyampaikan permasalahan masing-masing. Nah, siapa yang mau duluan menyampaikan permasalahannya? Oke, baik, silakan Noval. Baik Bu, jadi saya dari ini sulit mengontrol pikiran saya. Oke, Noval akhir-akhir ini sulit mengontrol pikirannya ya. Nah, boleh nih Ananda supaya yang lain apa yang mau. Oke, jadi itu sulit menyelesaikan diri di kelas baru. Oke, baik. Silakan Ananda. Saya sekarang mengikuti terjebak di pertemanan toksik dulu. Oke, baik, dari Laila terjebak di pertemanan toksik. Baik, teman saya. Selanjutnya, Nama saya akhir-akhir ini sering mendengar tugas. Alia, Bunda, tugas ya kira-kira ini. Terima kasih Laila. Nah, selanjutnya Anda ya. Saya Bu, akhir-akhir ini sering kesal dengan teman kelompok saya. Oke, ya akhir-akhir ini sering kesal dengan teman kelompoknya ya. Oke, terima kasih ya. Nah, dari yang Ibu dengar tadi bahwa permasalahan Anda sekalian itu sangatlah beragam ya, masing-masing akan yang dirasakan. Ada dari tadi Fitri yang menyampaikan sulit beradaptasi di lingkungan baru, kemudian dari Laila sulit mengontrol pikiran, dan dia akhir-akhir ini sulit kesal dengan teman kelompoknya, dan terakhir Alia tadi sulit kesulitan dalam mengerjakan tugas ataupun mengerjakan tugas ya akhir-akhir ini. Terima kasih ya semuanya Anda sudah mau menyampaikan permasalahannya masing-masing. Nah, di sini Ibu selanjutnya mau dari Anda sekalian mendengarkan pendapatnya. Kira-kira permasalahan apa yang kira-kira urgent yang harus kita bahas hari ini? Siapa yang mau memberikan? Oke, baik, selamat Kalau menurut saya masalah alias ibu, kalau makan dan tugas itu dampaknya cukup buruk, tidak kita
UAS, takutnya nanti tugasnya nggak siap terus ketinggalan sama teman yang lain. Oke, baik, makasih ya Nanda. Iya. Dari Laila itu menyampaikan bahwa permasalahan Alia yang harus dibahas hari ini karena itu akan sangat berpengaruh nanti kita UAS seperti itu ya Laila. Iya, Bu. Nah, kemudian ada lagi yang lain yang baik silakan Bu. Menurut saya permasalahan sama permasalahan Alia karena menarik, sangat menarik. Oke, dari Nova sendiri menurut Nova permasalahan Alia ya karena menarik. Oke. Nah, baik, menarik sekali yang lain ada permasalahan Alia yang dibahas hari ini. Nah, bagaimana nih Ibu mau nanya sama Alia? Bagaimana apakah bersedia permasalahan dibahas hari ini? Bersedia Alia. Nah, jadi selanjutnya Ibu mau tanya pada Alia, boleh diceritakan permasalahannya lebih lanjut yang Alia rasakan saat ini seperti ini. Nah, bagaimana Bu? Jadi Bu, ini kan ini kan mau masuk ini ya Bu, di bulan kelas. Nah, jadi itu banyak tugas gitu Bu, yang tugasnya itu datang bersamaan gitu Bu. Nah, jadi karena saya bingung dan saya sering menunda Bu, jadi ternyata saya kerjanya tuh hamil 1 gitu Bu. Atau kadang misalnya paginya mau dikumpul nih Bu, saya tuh baru mau menyelesaikannya itu subuhnya. Oke, ada lagi Alia? Ya, udah ya dari Alia. Nah, terima kasih Alia sudah menceritakan lebih lanjut permasalahan yang dialami. Nah, jadi Alia menyampaikan bahwa permasalahan yang dialami akhir-akhir ini itu sangat berpengaruh nih pada UAS yang nantinya akan dia lakukan juga. Nah, dia juga mengerjakan tugasnya itu mendekati H-1 pengumpulan, bahkan di situ juga, dan itu sangat-sangat mengganggu aktivitas ataupun pikiran Alia sendiri. Nah, itu juga mau menanyakan nih pada anak ibu yang lain, bagaimana nih ada pendapat ataupun bahkan bisa bertanya pada Alia bagaimana masalahnya. Oke, baik, silakan Laila. Mau tanya soalnya Bu, kan ada sering menunda tugas nih. Kegiatan apa yang membuat kalian tuh menunda tugasnya? Kegiatan itu biasanya menunda tugas itu lebih ke main HP, sama tidur. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih Laila sudah Ya, Bu. Nah, bagaimana ada yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan aja. Udah sih, apa saya ini udah tugas beberapa hari dari awal semester itu. Mulainya tuh sekitar 2 minggu sih, awal-awal kita dapat banyak tugas. Nah, di situ mulai kayak karena banyak banget nih tugas yang mau dikerjakan, jadinya kayak udah capek, bosan gitu. Sudah, oke, boleh silakan. Apa perasaan Anda pada yang akan menunda tugas jadi tugasnya itu jadi makin jam Waktu menunda tugas itu saya lagi main HP. Ya, nggak tenang sih sebenarnya, kayak ini pikirin ini masih main HP padahal tugasnya banyak gitu. Tapi pengen kerjain tapi gitu, kayak bingung aja. Tetap nggak tenang. nggak ada dorongan untuk menyelesaikan tugas dia. Nah, nanti dulu aku tadi mau bertanya. Ya, Bu. Kan ada menunda tugas ini. Kalian udah tahu belum dampak dari menunda tugas itu apa? Alia udah tahu belum? Nampaknya sih udah tahu sih, kayak tugas yang kita kerjakan nantinya itu gak maksimal gitu sih, karena kerjanya buru-buru, dikumpulin baru dikerjakan. Terus juga tugas-tugas yang lain juga banyak harus dikerjakan. Bagaimana Nova? Jadi kan Anda sudah tahu kan dampak dari menunda tugas itu seperti apa. Dan mungkin karena Anda sudah tahu dampaknya sangat buruk, maka dari saya mungkin segera cari solusi bagaimana cara agar dia menunda tugas itu. Terima kasih Nova. Nah, kemudian dari anak ibu sekalian ada lagi yang mau ditanyakan pada Alia? Yang baik silakan ya. Masalahnya kan ada dari tugas apa
samping-sampingnya bahkan untuk bisa Ya? Oke. Nah, menjadi selanjutnya ada yang mau menanyakan? Sebenarnya Kak Alia tuh kayak tipe orangnya lebih dekat itu sendiri atau sama teman atau sama circle-nya gitu? tergantung tugasnya. Kadang ada yang perlu dengan teman gitu kan, memang biar lebih ada motivasi gitu. Tapi ada juga tugas yang kayak lebih fokus sama diri Tapi lebih dominan kemana? Sendiri atau sering bisa juga teman-temannya? teman-teman. Ada lagi yang nanya sekalinya. Nah, jadi sudah disampaikan atau ditanyakan dari teman-temannya tadi ya pertanyaan terkait permasalahan Alia yang Alia alami. Dan ini juga terima kasih ya kepada Anda semua sudah mau menanyakan, menyampaikan pendapatnya. Nah, aku juga mendengar tadi bahwa Alia merasa sulit mengatur tugasnya, sulit mengerjakan tugasnya. Tadi juga sempat juga karena tuliskan di handphone. Kemudian Alia bingung dan bagaimana cara menata tugas Alia sendiri. Alia juga merasa tadi tidak nyaman ya, atau bahkan bingung cara mengerjakan tugasnya seperti apa, ataupun sulit dalam mengerjakan tugasnya. Nah, dari yang ibu dengarkan tadi bahwa ada banyak sekali pertanyaan ataupun pendapat dari anda dari sekalian. Nah, maka dari itu kita harus kita membutuhkan yang namanya solusi ataupun tips kira-kira untuk membantu permasalahan Alia yang Alia alami tadi, seperti itu Ananda. Nah, ibu mau mendengar nih dari anda sekalian, kira-kira ada yang mau menyampaikan tips ataupun saran untuk Alia atas permasalahan ini. Baik, silakan Bapak. Kalau saran dari saya inovasinya, kalau tugas itu sudah diberikan maka dikerjakan karena langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Cukup Nova? Baik, terima kasih Nova sudah menyampaikan seperti itu. Dari Nova itu sendiri bahwa menyarankan kepada Alia ketika tugas itu sudah diberikan maka itu harus dikerjakan langsung dan tidak ada penundaan lagi supaya tugasnya bisa dikerjakan dengan maksimal dan tidak menumpuk seperti itu Alia. Nah, ada lagi yang lain, silakan Fitri. Mungkin Alia bilang kalau tugasnya ini kan kalau nggak ada dorongan untuk mengerjakan. Mungkin yang menurut saya itu kita lebih mendapatkan motivasi dalam diri. Kita lebih hati untuk kita mengerjakan tugas biar nggak ada deadline gitu. Karena kalau deadline kan juga harusnya harus memaksimal. Dan juga kita harus menetapkan tujuan yang jelas. Karena kalau kita udah punya tujuan, pasti kita ada target-target dan juga kita ada cara yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita lakukan. Terima kasih ya Fitri telah menyampaikan solusi. Nah, harus solusi dari yang disampaikan oleh Fitri bahwa di dalam mengerjakan tugas kita harus meningkatkan motivasi kita dan kita juga harus menetapkan tujuan untuk kita biar supaya kita bisa semangat mengerjakan tugasnya seperti itu. Nah, ada lagi yang bilang lain? Oke, silakan dia. Kalau saya sendiri, saya mengerjakan tugas itu biasanya karena saya tidur atau menurut saya dan jadi saya jadiin handphone itu tuh sebagai reward nantinya semangat dari tugas. Jadi misalnya saya ngerjain satu tugas di rumah, saya boleh main handphone atau nonton sesuatu selama sekian menit gitu. Oke, terima kasih ya Dia. Nah, bagus nih saran dari Dia tadi menyampaikan bahwa di dalam mengerjakan tugas itu sebaiknya kita tetapkan reward ataupun hal-hal yang nanti kita akan lakukan, kayak hal-hal yang kita suka nanti ketika kita sudah mengerjakan tugasnya supaya kita juga lebih semangat dan lebih prepare dalam mengerjakan tugas seperti itu Alia. Nah, kemudian ada lagi anak yang lain yang mau menyampaikan. Kan tadi Ella juga punyanya sama circle-nya kan, mungkin bisa tuh kerjain bareng-bareng. Terus karena kan kalau Ella sendiri kan suka
satu distrik sama HP-nya. Mungkin aja boleh pikirin hal itu kayak aku kerjain dulu tugasnya, nanti baru gitu kata dia rewardnya baru HP. Misalnya kalau dulu boleh bawa cemilan atau kayak sesuatu yang lebih jangan gadget gitu aja sih. Terima kasih ya Laila. Nah, Laila juga tadi bagus caranya Laila menyampaikan bahwa dalam mengerjakan tugas itu kalau misalnya Alia lebih senang dengan teman-temannya, lebih baik dia mengerjakan tugasnya sama teman-teman supaya nantinya Alia mengerjakan tugasnya juga lebih enjoy, lebih maksimal dalam mengerjakan tugas, tidak jenuh. Nah, kemudian juga Alia boleh nih menambahkan snack ataupun cemilan untuk Alia makan ketika sela-sela mengerjakan tugas gitu Alia. Baik Alia, nah dari beberapa saran ataupun solusi dari Ananda Ibu sekalian itu sangat-sangat bagus ya tadinya, dan Ibu juga mau ucapin terima kasih pada Ananda sudah memberikan solusi yang baik. Nah, terkait solusi tersebut dari Ibu sendiri juga menyarankan kepada Alia jika Alia mau mengerjakan tugas, baiknya Alia menetapkan skala prioritas tugas terlebih dahulu, mana tugas yang sekiranya lebih penting dikerjakan boleh dikerjakan terlebih dahulu, dicicil-cicil saja terlebih dahulu, tidak langsung mengerjakan semuanya supaya Alia tidak hidup. Nah, bagaimana nih dari Alia sendiri setelah apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya dan Ibu juga tadi, kira-kira bagaimana langkah depannya untuk Alia lakukan terkait dengan permasalahan yang Alia alami? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu yang telah memberikan kesempatan saya untuk bercerita masalah yang saya alami. Juga saya ingin terima kasih atas solusi-solusi yang telah diberikan tadi. Tadi ada tentang motivasi dan juga tujuan dalam diri saya sendiri. Juga tadi ada yang belum juga kalau ada kondisi langsung dikerjakan dan juga menjauhi HP agar tidak terdistract. Mungkin mengerjakan tugasnya itu bisa sama teman saya terus bisa menambahkan atau apapun yang meningkatkan semangat saya itu. HP-nya itu dijauhi karena itu mudah membuat saya bersalah. Juga tadi Ibu menyarankan kalau saya harusnya membuat skala prioritas dan tugas saya, jadi saya bisa tahu mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Itu terima kasih sangat-sangat bermanfaat solusi dari saya. Oke, terima kasih Alia sudah menyampaikan langkahnya untuk depannya bagaimana nanti mengatasi permasalahan yang Alia alami. Nah, karena Alia tadi sudah menyampaikan langkah, terima kasih ya Alia sudah mau terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Nah, kemudian karena kita juga sudah banyak tadi membicarakan dan membahas permasalahan yang kita pilih untuk hari ini, kemudian Ibu mau dari Ananda sekalian untuk menyampaikan kesan atas kegiatan istimewa yang kita lakukan hari ini. Nah, bagaimana nih Ananda sekalian, ada yang mau menyampaikan? Silakan. Jadi kesan yang saya dapatkan di kegiatan ini saling membutuhkan pasti memberikan solusi satu sama lain, berbagi pengalaman juga dengan kalian yang bermasalah, tapi mungkin ini bisa aja banyak diterapkan di kehidupan kita. Terima kasih ya Bu ya. Ada lagi Ananda juga yang lain? Sama. Oke, sama ya. Nah, karena Ananda sekalian sudah menyampaikan pesannya kegiatan hari ini, nah ini mau menanyakan pada Ananda sekalian, karena tadi ada beberapa lagi permasalahan yang belum dibahas, permasalahan Ananda tadi. Nah, kemungkinan permasalahan tersebut akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Nah, oleh karena itu, Ibu mau mendengarkan nih pesan ataupun harapan untuk kegiatan pertemuan berikutnya yang bisa Ananda sampaikan. Nah, bagaimana Mbak? Kira-kira ada yang ingin menyampaikan? Silakan Novel. Untuk pesannya teman berikutnya Bu, bukan di hari, waktu, jam, tempat, ruangan dan teman-teman yang sama.
orang yang sabar juga seperti itu Ananda. Nah, bagaimana Anda apa yang kita disampaikan oleh Nanda tadi? Sepakat? Sepakat. Oke, karena itu sudah sepakat. Nah, Ananda Ibu ada lagi yang menyampaikan Cukup, Ibu. Oke, cukup. Nah, baik, terima kasih Ananda. Ananda sudah mau menghadiri kegiatan konseling keluarga Ibu ada baik, Ananda Ibu sekalian, karena kita juga sudah berada di ujung kegiatan kita, itu mau mengucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian karena sudah mau mengikuti kegiatan konseling kelompok yang diadakan hari ini. Terima kasih sudah mau menyampaikan pendapatnya masing-masing dengan secara terbuka dan secara maksimal seperti itu Ananda. Dan Ibu juga meminta maaf jika ada perkataan Ibu atau tindakan Ibu yang menurut Ananda tidak nyaman ataupun salah. Ibu mohon maaf ya Ananda. Nah, kemudian tadi kita buka dengan doa kegiatan kita hari ini, maka kita tutup juga dengan doa Ananda. Nah, kira-kira dari Ananda sekalian ada yang mau membantu Ibu doa? Silakan. Jadi teman-teman sebelum memulai kegiatan adalah doa selesai. Baik, terima kasih ya Fitri. Nah, karena tadi kita sudah menutup dengan doa, maka berarti pulang kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Terima kasih Ananda semuanya. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Pagi, Ibu. Sampai jumpa.